Di tahun 2020, cryptocurrency mengalami kenaikan yang luar biasa. It can help your child comprehend the basic concepts of crypto. There are many elements that could lead to fraud or scams. If you would like. Keberadaan cryptocurrency membuat pemerintah berbagai negara kalang kabut. Soalnya banyak warganya yang menaruh minat untuk membeli cryptocurrency. Nah, karena itu ada salah satu solusi yang katanya nih bisa meredam dominasi kripto. Yang namanya adalah mata uang digital dari bank sentral yang disebut Central Bank Digital Currency atau bisa disingkat dengan CBDC. Baik, simak terus pembahasannya dari awal sampai akhir. Di tahun 2020, sekitar 70% bank sentral di seluruh penjuru dunia sedang mengkaji CBDC ini. Dan 2 tahun kemudian, sudah 11 bank sentral yang telah merilisnya, seperti Bank Sentral Bahama, Bank Sentral Jamaika, Bank Sentral Nigeria, serta 8 bank sentral lainnya dari 8 negara di Kepulauan Karibia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Juli 2022 kemarin, Indonesia sudah menyatakan ketertarikannya dalam rangkaian Presiden G20 di Nusa Dua Bali. Rabu 30 November 2022, Bank Indonesia telah merilis white paper pengembangan CBDC digital rupiah dalam momentum pertemuan tahunan Bank Indonesia. Pada hari ini, dengan seizin Bapak Presiden, kami luncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Proyek Garuda. Jadi, CBDC atau Central Bank Digital Currency ini adalah bentuk baru dari uang bank sentral yang juga merupakan kewajiban bank sentral untuk mempunyai denominasi yang sama dengan mata uang resmi, serta dapat digunakan untuk alat tukar, satuan hitung maupun penyimpan nilai. Jadi antara CBDC dan mata uang yang kita gunakan sekarang itu value-nya sama, nilainya sama, bisa digunakan untuk aktivitas yang sama pula, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan CBDC Indonesia itu adalah digital rupiah. Di sini ada 3 macam tujuan dari digital rupiah. Yang pertama, digital rupiah itu sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI, melengkapi uang kertas dan juga uang logam. Jadi digital rupiah itu hadir bukan untuk menghilangkan mata uang kertas, tapi melengkapinya. Plus data lain juga mengatakan bahwa digital rupiah itu nantinya akan bisa digunakan untuk transaksi di platform Web3 dan juga Metaverse. Kemudian yang kedua yaitu digital rupiah sebagai instrumen inti Bank Indonesia dalam menjalankan medratnya di era digital. Ya karena memang tugas dari Bank Indonesia itu kan ngurusin mata uang negara. Yang ketiga, digital rupiah itu sebagai elemen penting dalam mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi EKG secara nasional karena memang teknologi itu selalu berkembang. Salah satunya adalah inovasi terkait mata uang. Digital rupiah itu adalah uang dalam format digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi mirip banget dengan uang rupiah pada umumnya, sama-sama diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, digital rupiah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, namanya digital rupiah wholesale atau disingkat jadi W digital rupiah. Yang kedua adalah digital rupiah retail atau disingkat sebagai R digital rupiah. Digital rupiah wholesale itu adalah digital rupiah yang hanya digunakan secara terbatas oleh pihak-pihak yang ditunjuk saja oleh Bank Indonesia. Jadi hanya entitas-entitas tertentu, bukan untuk dipublik. Sedangkan untuk yang digital rupiah retail itu aksesnya terbuka untuk publik dan didistribusikan untuk transaksi retail. Dari situ muncul pertanyaan nih, mengapa semuanya tidak menggunakan wholesaler saja?
Karena kalau semuanya nanti banyak banget blockchain-nya. Kita akan pilih bank dan non-bank. Semuanya akan tersambung secara distributed ledger technology atau blockchain, jelasnya. Ada dua cara untuk mengakses digital rupiah nantinya. Yang pertama adalah verifikasi berbasis akun, dan yang kedua verifikasi berbasis token. Untuk yang digital rupiah itu diakses dengan verifikasi token, karena memang ini hanya entitas tertentu yang langsung terkoneksi dengan bank sentral. Sedangkan untuk yang digital rupiah itu bisa melalui verifikasi berbasis token ataupun verifikasi berbasis akun. Rencana penerbitan CBDC digital rupiah itu dilandasi 3 pertimbangan. Yang pertama sebagai alat instrumen pembayaran yang sah di NKRI. Yang kedua, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter makroprudensial dan sistem pembayaran. Ketiga, menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi. CBDC digital rupiah juga perlu dibentengi dengan firewall untuk menghindari serangan cyber, baik untuk pencegahan maupun perbaikan. Desain dari sistem keamanan harus disiapkan betul sebelum akhirnya rupiah digital bisa digunakan masyarakat nantinya. Yang pertama ada efisiensi. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran untuk suatu masyarakat. Pikirkan saja soal bantuan sembako dan dana sosial yang harus didistribusikan ke ribuan pulau yang ada di Indonesia. Dengan CBDC akan membuatnya jauh lebih mudah, murah, dan cepat secara logistik untuk penyebaran dana-dana tersebut. Yang kedua ada penyertaan finansial. Banyak situasi, khususnya di pasar negara berkembang seperti Indonesia, punya banyak orang-orang tanpa bank. Dan dengan sedikit atau malah nggak ada akses ke layanan keuangan sama sekali. CBDC memungkinkan campur tangan jauh dari bank-bank komersial yang ketat untuk bisa membawa kesempatan melibatkan lebih banyak orang di sistem keuangan. Ketiga, ada menciptakan atau melindungi kedaulatan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi saat ini sesuai dengan undang-undang di Indonesia, hanya rupiah baik tunai maupun non-tunai. Penerapan CBDC menciptakan situasi di mana bank sentral memegang semua aset dan uang semua orang. Ini artinya kalian punya uang di tangan yang sama dengan lembaga yang mengeluarkan hukum. Yang orang-orang takuti adalah CBDC akan digunakan sebagai suatu alat oleh pemerintah di seluruh dunia untuk melacak setiap hal yang kalian lakukan, dan kalau mereka nggak suka, mereka tinggal hubungkan ke identitas digital kalian dan mematikan akses uang kalian serta hak kalian untuk melakukan hal tertentu di dalam negeri. Hal lain yang mungkin terjadi dengan CBDC adalah digunakan untuk mengotomasi pengumpulan pajak. Jadi otomatis orang-orang takut melihat CBDC yang akan menggiring serangan terbesar pada kebebasan dan privasi kita yang pernah terjadi. Yang pertama, kegunaan. Ini enggak ngomongin soal entah orang bisa pakai aplikasi di HP atau memulihkan kunci privat mereka. Tantangan yang lebih mendesak bagi negara berkembang adalah gimana kalau orang yang pengen bertransaksi tidak punya smartphone. Gimana kalian dapat melakukan pembayaran digital untuk orang-orang yang cuma punya HP kentang. Sekarang di Indonesia hanya 89% yang mempunyai HP smartphone. Di Afrika Selatan hanya 51% populasi yang punya smartphone. Ada bahkan lebih banyak negara dengan tingkat operasi smartphone yang lebih rendah. Pokoknya ada banyak orang di dunia yang gak punya smartphone. Dalam hal ini, peluncuran CBDC, gimana caranya kita bisa menyediakan saluran pembayaran sederhana untuk orang-orang dengan HP kentang atau bahkan orang tanpa HP. Kedua, privasi. Ada banyak blockchain yang melindungi privasi di luar sana seperti Monero atau Zcash. Namun ada semacam paradoks privasi. Di satu sisi, bankir sentral cukup suka uang tunai karena melindungi privasi yang berguna untuk ketahanan terhadap negara. Di sisi lain, ada regulasi
untuk jumlah pembayaran lebih besar, dan itu melibatkan hal seperti QAC, yaitu Know Your Customer, dan juga MLA, yaitu Anti Money Laundering, yaitu anti pencucian uang. Satu jalan menyatukan dua opsi yang bertentangan ini adalah dengan menaruh privasi pada transaksi di bawah ambang batas tertentu. Kemudian terus ada kemampuan untuk mengaudit transaksi bernilai lebih tinggi. Entah teknologi seperti itu dapat diterapkan dalam sebuah ledger decentral CBDC, itu adalah sebuah pertanyaan lain. Dari pembahasan yang saya paparkan mengenai CBDC, apakah kalian pikir penerapan CBDC di Indonesia akan diselesaikan dengan baik? Saya ingin mendengar pendapat kalian mengenai CBDC ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke orang-orang yang belum tahu mengenai CBDC ini.